kuasa-Mu tak terbatas, Roh-Mu yang menjaminnya. Sebentar kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu, tapi terlebih dahulu biarlah kronologi firman-Mu kami baca, kami menghormati firman-Mu dan kami tetap berdiri. Demikian juga kami akan menyaksikan film di mana kuasa-Mu bekerja, tentang kuasa-Mu yang tak terbatas. Di dalam kuasa darah Tuhan, maka kami siap Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkuasa. Amin. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu karena hidup kami belajar untuk mencari, untuk mengerti bahwa sesungguhnya kami ini tidak bisa sempurna. Hanya Roh-Mu saja yang membentuk kami hingga kami menjadi indah di pemandangan-Mu. Dan kami percaya Engkau pakai kami sebagai alat-Mu. Perlengkapi kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Terlebih dahulu Tuhan, kami akan menyaksikan filmnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyimak semuanya ini. Kami duduk diam dan siap mendengarkan dan menyaksikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk, kita akan menyaksikan filmnya.
We have no more wine. I must see my son. Your mother is coming. They have no more wine. What wilt thou have me to do for thee, that will I do. For mine hour is not yet come. Whatsoever he saith unto you, see that ye do it. Gather the water vessels and fill them Fill them. with water. And bear unto the governor of the feast. This is the first wedding feast I have ever attended, where the best of the wine has been saved for last. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Tapi kita kadang belum siap untuk menerima kenyataan hidup ini. Karena kadang kita memilah-milah hidup kita ini dengan kebenaran kita sendiri. Saudara, tema hari ini adalah kuasanya tak terbatas. Dan kita lihat bahwa waktu Tuhan itu bukan ditentukan dengan apa yang ada dalam program hidup kita, tetapi kuasa Tuhan itu yang tidak terbatas akan memberikan urapan di tengah-tengah kita sebagai orang pilihan Allah. Kenapa? Karena rencana Tuhan itu diberikan kepada kita bagi orang yang percaya. Kadang kita dipusingkan dengan perkara-perkara di dunia ini, saudara. Kenapa? Karena itulah hidup. Karena kita hidup di dunia. Dan masih banyak hal yang kadang kita tidak siap untuk hadapi. Contoh aja kalau anak muda ya, saudara. Kita bicara tentang anak kecil dulu, anak muda, baru nanti kita masuk ke dewasa. Anak kecil aja dulu, saudara. Maaf. Ketika dia mulai diatur, karena kebiasaan, karena kalau anak tidak sekolah, dia akan mau main-main sesuka-sukanya, ya. Dan main itu tanpa batas, sehingga dia bisa tidur pukul 2:30, 3. Nah, itu menjadi masalah buat orang tua. Kalau dia sekolah, dia tidak boleh seperti itu. Jadi kita mulai melatihnya, diusahakan untuk tidak tidur fajar-fajar. Nah, itu anak menangis. Ya, menangis dan dia berontak. Nah, saat berontak itulah kita akan sebagai orang tua berusaha untuk bukan merayu, untuk bilangi, ya, tapi dia tidak peduli. Kenapa? Karena anak kecil itu polos, saudara. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Pokoknya aku main. Dari situlah Tuhan itu bicara. Bagaimana kuasaku ini masuk di dalam kehidupan orang-orang pilihanku. Kalau dalam kehidupan dia itu punya ego yang besar.
Ego yang besar itu adalah salah satunya kemauan kita, pendirian kita. Sudah dibilangi, kamu puasa. Nanti kalau kamu puasa, Tuhan tunjukin, kamu tidak jodoh dengan dia. Tapi dia berontak sudah. Begitu dia sudah menikah, oh baru tahu. Ternyata tidak punya anak. Dengan tidak punya anak itu, mau diceraikan istrinya. Nah, yang salah siapa, saudara? Nah, itu adalah salah satunya. Keegoan kita ini memeranginya. Sehingga kita menjadi tidak nyaman dalam hidup kita. Dan itu bisa terbawa arus itu sepanjang jalan hidup kita. Itu anak kecil, saudara. Lalu yang kedua, itu remaja dan dewasa. Bilanglah kuliah, sekolah gitu. Kita ini punya teman banyak sekali. Ya. Teman yang di sekeliling kita yang teman banyak itu ada teman-teman yang tidak baik. Atau kita yang mengajari tidak baik dengan teman itu. Suatu ketika, saya ingat, dari proses hidup manusia memang kita itu senangnya dengan si A, si B, karena dia teman yang setia. Tapi di balik kesetiaan itu, manusia tidak sempurna. Kamu senang dengan orang yang setia dan baik, bermurah hati, tapi dia kelakuannya tidak baik. Contoh aja, dia suka mencuri uang orang tuanya. Dan yang paling parah, pergaulan yang bebas. Suatu ketika kita akan bisa bertemu dengan teman-teman kita yang kita cintai, tapi kelakuannya, saudara, tidak seiring dengan firman Tuhan. Kita boleh memperhatikan si A, memperhatikan si B, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, itu adalah salah satunya pelanggaran yang tidak pantas, tidak boleh dilakukan. Hal itu kurang bagus. Nah, itu akan terjadi dalam akhir zaman ini, di mana semua orang yang dianggap itu baik, dia malah menjerumuskan. Kalau enggak gitu, kita yang menjerumuskan dia. Nah, ini yang Tuhan ingin, bagaimana kuasaku ini turun di atas hidupmu kalau kelakuanmu itu kayak gitu. Itulah salah satunya yang menghambat kita selama ini hingga kita tidak bisa berlaku apa-apa. Akhirnya ada satu kesaksian anak muda. Saya itu tidak tahu kalau teman saya ini senang laki sama laki. Ya, jadi saya ya enjoy aja biasa. Tapi kok lama-lama kok tambah nggak pas, nggak karu-karuan. Nah, kalau sudah ada sinyal merah, mengapa diteruskan? Itu bahaya. Dalam firman Tuhan tidak ada aturan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, tidak ada. Itu adalah Hunesia, ular tua itulah yang menguasai. Nah, di akhir zaman akan terjadi seperti itu. Itu akan bergejolak sekali. Itu berbahaya, saudara, karena kita akan dikasih tanda. Orang laki sama laki dikasih tanda, ada ekor di belakangnya, bukan keras. Tapi kalau perempuan suka perempuan, ada tanduk di atas kepalanya. Itu aja kita wahyu. Jadi kita harus tahu bahwa hal-hal seperti ini, bagaimana kuasa Tuhan turun kalau iblis itu sudah ada di depan kita dan kita berteman. Nah, itulah yang Tuhan katakan, kuasaku ini tidak bisa turun di atasmu. Sekalipun kamu berteriak-teriak, Tuhan, tolong aku. Itu yang remaja. Kadang remaja juga, ayo kita diung-diungan lah. Sekali-kali kita kan stres habis ulangan, kita pergi aja lah. Ternyata perginya ke dugem. Kalau dugem minum-minuman mungkin juga orang bilang untuk menghangatkan tubuh, tapi lama-lama mabuk, terus terjadi pelanggaran. Yang salah siapa, saudara? Manusia. Bagaimana kuasa Tuhan turun kalau dalam hidup kita tidak kudus lagi? Loh Bu, aku sudah terjerumus ini. Selama pintu pertobatan terbuka untukmu, masuklah dalam pertobatan. Kenapa? Karena ini ajakan yang indah untuk kita. Kemudian yang suami istri. Kita akui bahwa hidup kita itu penuh dengan emosi, saudara ya.
Saya sendiri hari-hari ini cuapik. Coba nggak marah terus gitu. Jadi kadang-kadang dari gaya hidup kita, yang tadinya kita tuh tenang, jadi kita jadi kayak amburadul gitu. Jadi sepanjang jalan kita bisa ngomel. Naruh apa jatuh, karena kita tidak tenang. Begitu salah satunya saja, saudara. Beberapa hari pembantu setengah bulan tidak masuk. Semua rumah besar, mau tidak mau kita kerja. Saya tidak ada masalah, tapi permasalahannya adalah saya punya pemeliharaan anjing-anjing. Jadi anjing itu goda, saudara. Jadi kita bersih sebelah sini, ini dodol-dodol sebelah sana. Terus sana bersih sebelah pojok. Jadi saya stresnya itu karena berpindah-pindah dan saya marahi dia cuma gitu. Saya ditanyain itu, kalau kita masuk dalam bahasa binatang, saya tidak dikasih, saya tidak tahu. Dia ngomong apa tidak tahu. Kenapa? Karena saya emosi. Begitu saya tenang, tenang. Tapi mangkel gitu saya. Jengkel sendiri gitu. Hanya saya bisa tenang. Kalau saya tidak tenang, mungkin saya tidak ada di tempatnya. Sibuk kan PDW. Saya ingat saya tidak boleh seperti Marta. Saya harus persiapkan diri saya. Hanya saya tenang, saya menyembah. Waktu menyembah itu, saudara, Tuhan itu banyak cara. Repot, tidak bisa, Tuhan tidak bisa sampai makan tuh tidak ada sempat. Lalu ada telepon masuk dari luar. Aku tidak bisa penyembahan, sorry ya, saya bilang gitu. Ya, tidak apa-apa, aku mau saksi, katanya. Saksi apa? Kamu tahu, aku ini mau mati. Lu kenapa? Saya lagi nyetir. Di depan itu ada tronton, ya, mobil besar yang membawa kayu-kayu, tidak ditali. Jadi begitu dia di jalan tol, itu kayunya terbang, saudara, kayak kertas katanya. Tapi saya memang sudah terbiasa kalau pergi kemana-mana itu pakai setir puji-pujian itu. Jadi di mobil itu ada kaset puji-pujian penyembahan. Jadi dia menyembah muji Tuhan di situ setiap hari. Saya merasa lebih kuat. Kenapa? Saya tahu bahwa puji-pujian itu tidak hambar, tidak hanya sekedar puji-pujian, tapi ada kuasa di situ. Buktinya, saya selalu dilindungi. Salah satunya ini tadi, jadi terbang saya ke atas. Terbang itu jadi harusnya turun mengenai kaca dia. Lah, kalau itu turun mengenai kaca dia, pasti dia mati, sudah meninggal. Itu persis di tempat setir dia. Jadi dia begitu lihat itu, dia banting setir sebelah kanan. Begitu dia sebelah kanan, ini sudah terbang ke sana. Dan dia sudah mikirin sana tuh ada apa. Pokoknya dia nyelamat diri, karena dia ini melanggar sebelah kanan. Dia balik lagi, banting setir lagi ke tempat kayu itu. Kayunya bergerak. Langsung dia banting setir, langsung dia meninggalkan tempat mobil itu. Tronton itu. Nah akhirnya dia bilang, aku pengen berdoa. Ya udah, saat di tengah-tengah doa, dia mengungkapkan isi hatinya, aku mau menyembah. Nah, tadi kan saya tak bilang aku tidak bisa menyembah. Itu logika saya, sudah. Tapi begitu saya menyembah, ya sudah, mengalir aja dalam hati saya. Aduh, itu sudah. Karena memang harus dikerjakan di rumah itu. Banyak. Begitu aku mau menyembah itu, pasrah. Begitu pasrah saya melihat ada altar call-nya menyala. Mau nyanyi apa kamu? Loh, aku sing ditunjuk. Padahal saya sudah mikirnya, duit. Nanti ini gini jamin. Kita sudah tak meniti semua. Nah, kok ini ada penyembahan? Itu logika saya. Tapi dia malah bilang, mau nyembah apa? Ayo, menyembah apa? Nyembah dulu aja. Gitu. Jadi saya bingung tuh. Langsung Tuhan tak serano, langsung nyanyi lingkupiku, langsung gitu saja. Begitu kita berserah, Tuhan yang memberikan saya pujian itu sampai habis. Walaupun saya tidak hafal, sampai habis saya dituntun. Saya itu, saudara, dia menyembah, berarti tadi setengah jam kita buat untuk berdoa dan menyembah. Dan Tuhan tidak ingin membatasi kuasanya.
Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Begitu saya sudah menerima itu pujian penyembahan, saya merasa disegarkan. Dia merasa dikuatkan dan dia berkata, mungkin umurku ini Tuhan yang atur semua sehingga setiap kali ada masalah, setiap kali ada percobaan, setiap kali ada tantangan, Tuhan itu selalu ikut campur tangan. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Dijawab oleh Roh Allah. Jawab malaikat. Dari inilah tanda bahwa hidup kita ini memang tidak sempurna, sudah. Kita banyak pikiran. Itu membuat kita depresi. Jadi sepanjang kita bisa ngomel, sudah. Berjalan, jatuh dulu, ya dia ngomel terus itu. Begitu saya sudah berdoa, saya menyembah, saya sudah mulai tenang. Nah, itu kuncinya. Jadi sebetulnya kehidupan manusia ini di akhir zaman kita dibuat, kita tadi lagi doa, ada merah, kuning, hijau, itu masalah saja. Jadi kayaknya semarak, bagus, indah. Tapi kita ini ada penghakiman, ada penghinaan, ada caci maki. Anak-anak Tuhan. Mari anak-anak Tuhan harus standby siap. Apapun yang terjadi. Mungkin kata-kata saya ini tidak sempurna. Kenapa? Karena saya adalah manusia. Saya bukan malaikat. Tapi saya belajar untuk memahaminya. Sekarang apa pesan Tuhan untuk kita? Ya, kita akan baca ayatnya, saudara. Di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 49. Begini bunyi firman Tuhan, karena yang berkuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Jadi kalau kita mau menerima perbuatan-perbuatan yang Tuhan urapi itu, kita harus menjadi kudus. Orang yang menjadi kudus tidak boleh marah, tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada pengomelan. Itu susah, saudara. Susah sekali. Karena hal-hal itu memang ada di hadapan kita seperti itu. Masalah itu bertubi-tubi. Kadang tidak menyenangkan hati. Hal itu membuat kita jadi tidak fresh, ya saudara. Apalagi kalau tidak ada dukungan. Nah, manusia itulah akan dihadapkan seperti itu. Masalahnya adalah dari proses langkah kita sebagai orang pilihan Allah, kita seringkali tidak sesuai. Kenapa? Karena hatimu karpi gini, tapi Tuhan berkehendak kamu tidak seperti itu. Bertolak belakang. Kenapa? Karena Tuhan tahu ke depannya. Masalahnya bukan karena Tuhan ingin kita itu harus begini itu enggak, tapi Tuhan ingin kita lebih baik. Kita ditata oleh Tuhan supaya kita sadar bahwa hidup kita ini memang berjuang. Perjuangan ini tidak cukup hanya sampai di sini. Karena kita masih ada nafas, kita berjuang terus sampai pada titik penghabisan. Karena rencana Tuhan itu selalu diberikan kepada orang-orang pilihan Allah. Ada satu kesaksian, saudara. Hidup kita ini kan kadangkala kita ingin bahagia, saudara. Suatu saat ada suatu ganjalan di dalam hidup dia. Kenapa? Karena dia tidak memiliki turunan. Dan dia berkata, Bu, apa aku cerai aja? Oh, tidak boleh. Oh, apa aku ambil anak aja? Jangan dulu tergesa-gesa, berdoa dulu. Hanya kita berdoa. Memang Tuhan tidak izinkan. Suruh tunggu, sabar. Tapi sang suami tidak mau sabar. Akhirnya anak mengambil anak. Saya sudah lupa, sudah bertahun-tahun dalam arti 10 tahun, entah 15 tahun, pokoknya anak ini sudah remaja. Ya. Dan dia memiliki anak satu yang dari hubungan dia sendiri. Itu pun terpaut 3 tahun atau 4 tahun. Jadi di situ dia mengalami tidak tenang. Kenapa? Karena anak yang ambilan ini tadi itu tidak sesuai. Jadi dia suka pulang malam, terus teman-temannya juga tidak karu-karuan. Jadi mamanya itu sudah depresi. Ya, dia tahan karena papanya itu selalu membela anak yang pungut ini tadi. Karena perempuan, dengarkan baik-baik, perempuan itu tidak bisa menahan sakit. Kalau mereka bisa, puji nama Tuhan, tapi karena edaran darah perempuan itu berbeda. Kalau kita depresi, itu akan terjadi benjolan atau tumor di dalam tubuh kita.
Nah, itu salah satunya yang terjadi. Akhirnya ada benjolan di dekat paru-parunya. Dia sering batuk, sering pilek, tidak sembuh-sembuh. Hanya didoakan, tetap aja gitu. Bagaimana bisa sembuh kalau dia melihat anak didiknya dididik tapi dibela terus sama papanya. Jadi dia tidak bisa apa-apa. Padahal anak ini sudah keterlaluan, berani sekali dengan dia. Dia bentak-bentak mamanya. Kenapa? Karena papanya tidak pernah di rumah. Jadi setengah tahun, 4 bulan baru dia datang di rumah itu. Jadi masalahnya dia tidak terkunci dengan masalah ini. Hanya dia datang dan dia konsepnya apa nih Bu? Puasa berdoa. Ya apa ya Bu, enggak sesuai katanya. Setiap kali saya berdoa, kok anak ini tambah berani gitu. Bukan karena setiap kali berdoa anak ini berani, karena iblisnya enggak suka. Terus puasa. Hanya dia puasa. Begitu dia puasa, terus dia puasa. Lama-lama saudara, dia sudah enggak kuat. Dia jatuh sakit. Dan dia enggak bilang sama saya. Hanya dia masuk ke rumah sakit, dia koma. Saat dia koma, rohnya dia, saudara, itu kan selalu berdoa, dia berserah sama Tuhan. Rohnya dia itu bisa mendatangi saya. Dan dia bilang, bisa enggak kamu datang ke tempatku, kunjungi aku sudah enggak kuat. Nantilah aku meninggal, tolong ya, kubur aku di tempat ini, tempat. Jadi kayak ada pesan-pesan, jadi saya jadi bingung. Ini tenanan enggak gitu. Itu dalam roh kan saya juga pikir apa yang terjadi. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, kuasamu tuh tidak terbatas. Kalau saya mendapat mimpi dan hanya saya berdoa, itu nyambung semua. Berarti ada sesuatu. Saya berserah pada Tuhan. Nah, dengan seiringnya waktu seminggu kemudian, ini dokter sudah angkat tangan. Saya mendapat kabar dari temannya bahwa dia ada di rumah sakit si A. Kita datang ke sana. Begitu datang, rohnya sudah ketemu dengan saya. Dia bilang, Bu, tuntun aku ke surga. Tuntun aku ke surga. Loh, memangnya aku ini pawangi orang mati. Dan mati saya. Saya datang ke sini itu bukan untuk mau menyelesaikan untuk dia meninggal. Saya mau supaya dia pulih. Saya berdoa. Kita berdoa. Dia bilang, aku sudah tidak kuat. Aku sudah ikut Tuhan aja. Tapi Tuhan dibuka buku kehidupannya. Belum ada. Kamu tidak boleh. Harus kuat. Pasti bisa. Tuhan bilang itu. Pasti bisa. Dan saya bilang, saya nggak berdoa. Berserah sama Tuhan. Kita pakai perminyakan. Ya. Kita pakai air. Doain terus panjang hari. Nah, anak yang berani itu tadi, dia ikut berdoa. Saudara. Saat saya berdoa, Tuhan bilangin bahwa anak ini rohnya tidak ada. Loh, di mana Tuhan? Di tempat dugem. Hah? Kok jadi serem gini? Saya mau nerangno bagaimana? Karena tidak ada hubungan dengan saya. Karena anak ini tidak pernah berdoa dengan saya. Hanya saya berdoa. Begitu saya amin, saya pasrah sama Tuhan. Nah ini, kuasanya tak terbatas. Tuhan bisa pakai siapapun. Akhirnya saya duduk, saya menunggu karena ada obat yang harus dibeli. Tiba-tiba si anak itu tadi datang pada saya, Ibu ini Ibu Titik ya, yang bisa lihat, yang bisa ada talenta penglihatan gitu ya. Bu, saya mohon tolong saya ya Bu. Ya ada apa? Tak pikir saudara bertobat saudara. Saya ini bersalah begini. Ternyata dompet saya hilang. Lah, dompetnya hilang, iya Bu. Itu ada uang dolar, ada uang apa. Nah, ini pas hasil curian. Dan saya bilang itu, waduh ya apa, dan itu hasil yang tidak baik. Jadi itu terbuang. Waduh, saya harus ngomongnya apa Tuhan? Saya bilang enggak ditemukan, kan enggak mungkin gitu. Itu hasil uang enggak baik, ya enggak mungkin gitu. Wah ini pasti enggak pas saya. Ya apa Tuhan? Enggak apa-apa, doa ya. Puasa ya. Puasa itu setengah hari, mulai dari jam 12 malam, nanti teruskan mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Oh iya, tidak bisa puasa, saudara. Begitu dia bohong, kita berdoa,
nggak bisa masuk. Karena rohnya nggak ada. Jadi roh kalau nggak ada, saya nggak bisa tanya apapun. Terus saya bilang, Tuhan, terus yang saya lihat itu tubuhnya dan nyawanya. Saya bisa apa? Loh? Saya serano, Tuhan tak serano. Akhirnya mamanya itu tadi dikasih injeksi, kasih apa-apa, itu ada penaikan baik itu saya. Saya gini, aku tuh nggak suka kalau mamaku tuh hidup. Kaget saya. Oh, aduh, ini apa nih orang ini, dan momen keterlaluan gitu ya. Saya diam aja. Terus mau apa? Karena kan yang memberi hidup kan Tuhan, bukan kamu. Terus dia bilang gini, karena mama tuh jahat dengan saya. Masa mama jahat dengan kamu? Contohnya apa? Ya contohnya saya tidak boleh pergi dengan teman si A, saya tidak boleh pergi dengan teman si B. Ya sudah, kita doa aja. Doa, ditanyain namanya siapa, dibuka. Ternyata temanmu itu tidak benar semua. Yang satu senang sama perempuanan, yang satu senang sama laki-laki. Jadi kalau kamu teruskan begitu, berarti hidupmu hancur. Makanya rohmu tidak ada. Rohmu tidak ada lah, mati. Aku ini masih hidup, kedua aku kuat. Dia sombong, saudara. Tanya saja, dia sudah berserah sama Tuhan. Saya tidak tahu saya harus bertindak apa. Saya tahu apa yang terjadi. Karena dia sudah waktunya bertobat. Dengarkan baik-baik. Tuhan tidak pernah menghakimi kita. Tapi iblis bertindak atas hidup kita selama kita melanggar berulang-ulang. Halo? Sama apa? Melanggar berulang-ulang. Jadi anak ini diingat sama teman gerejanya tidak mau, diingat sama saudaranya tidak mau, yang terakhir dengan saya. Terus diingat sama siapa tidak mau semua. Akhirnya satu ketika dia tabrakan. Karena dia kepikiran sama dompet itu tadi, saudara. Dia tabrakan, dokter bilang harus diamputasi karena kakinya sudah tidak berfungsi. Pedut semua, saudara, saraf-sarafnya. Dia nangis, aku mati, jadi mau bunuh diri, mau apa, pokoknya heboh lah. Hanya saya berdoa, Tuhan, kuasamu tidak terbatas, jamah dia, kalau Tuhan kehendaki jamah dia. Dia berjanji, aku bersumpah, tidak boleh bersumpah, karena setiap kali kamu berkata bersumpah, maka ular, kalajengking, kelelawar itu mendengarkan. Jangan bilang bersumpah. Sumpah, terus gitu terus gitu. Hanya ada, sayang kamu mau sembuh enggak? Ya, aku mau sembuh, aku janji aku mau pelihara mama, aku mau apa, pokoknya jadi yang baik-baik. Ya sudah, sekarang kamu serah sama Tuhan, berdoa berserah, karena dia sungguh-sungguh. Ingat, kuasanya tak terbatas, karena dia sungguh-sungguh. Dan di sini dikatakan, dia betul-betul hidup kudus. Saudara, akhirnya perbuatan-perbuatan Tuhan itu terjadi. Dokter akhirnya foto untuk memutus amputasi tadi, harus difoto lagi. Difoto loh. Kok saraf-sarafnya nyambung kabeh yo, katanya dokter. Coba dicek lagi, dicek. Akhirnya tidak jadi diamputasi. Sembuh. Dia cerita sama teman-temannya. Aku sumpah lah. Kata dia, kita tidak boleh berkata sumpah. Akhirnya ketika dia melanggar, karena namanya anak muda, diiming-imingi pergi ke dugem, lakukan lagi pelanggaran. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Di rumah dia itu penuh dengan kelabang, kalajengking, kelelawar. Aneh kan, saudara? Tuhan izinkan itu terjadi supaya dicelikkan mata rohani anak ini. Hanya dia bingung, apa ya Bu? Aku didukung, karena kata-katamu bersumpah. Mulai hari ini, kuasa Tuhan turun di tengah-tengahmu kalau kamu mau bertobat. Jangan ulang lagi. Ya wis Bu, aku enggak mau ulang. Aku sampai ulang Bu, lidahku gak bisa ngomong. Nah, tadi sudah, wis tangkep itu. Tidak bisa bicara sudah. Lumpangan. Kena apa ya, saya lupa. Pokoknya itu juga jahat. Waktu itu memang lagi bergeming juga. Apa ya, Singapura gitu. Jadi lidahnya keruak semua sudah. Dokter bilang, ini kalau kamu enggak terus kamu terus melanggar, minum terus, yang dipotong. Kok hidupku, kok nyawaku ini kok kayak gitu deh Bu. Sebentar dipotong kaki, dipotong lidah, bilang gitu. Karena iblis mengintai kamu. Percaya kamu, Tuhan itu pekasih,
tidak menghakimi kamu. Tuhan sentuh, kita berdoa, bergumul, doa untuk mamanya, doa untuk anaknya. Akhirnya suaminya datang. Begitu datang, dia peluk anaknya dan dia bilang, kamu harus bertobat karena ini waktunya. Kalau enggak, papa mimpi kamu mati. Takut dia, sudah. Akhirnya semua baik, mamanya juga baik, istrinya baik, keluarga ini betul-betul dipulihkan. Bukan karena takut mati. Dia bersaksi dan dia berkata bahwa aku sebelum ketemu Tuhan dan sesudah ketemu Tuhan berbeda hidupku. Aku lebih enjoy sekarang. Aku punya masa depan. Dia nangis. Hingga akhirnya dia jadi dokter di luar negeri. Luar biasa. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Ya. Bukan karena dokternya, tapi karena kuasa Tuhan yang tak terbatas itu mengubah pola hidup keluarga kita menjadi indah di pemandangan Allah. Amin. Kita imani bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Jadi saudara, Lukas 1 ayat 49 ini menerangkan bagaimana Tuhan Yesus sendiri, saudara, sebagai anak Allah, dia tidak mendahuluinya. Begitu Maria berkata mamanya, Yesus ini apa? Ini anggurnya habis. Maunya apa, Bu? Kan dia bahasa sehari-hari. Ya, kasaran, tolonglah. Tapi Tuhan bilang, waktunya belum tiba. Tapi Maria berkata, ibunya berkata, pasti Tuhan dengarkan. Pasti Allah juga dengarkan. Hanya Allah berdoa, Yesus pasti berdoa sendiri dengan Bapaknya, dan Bapa mengizinkan tanda mujizat yang pertama kali dilakukan itu air jadi anggur. Jadi saudara harus tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Kalau kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, kita akan melihat mujizat Allah terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Jangan kecil hati dan jangan lupa, Maria aja ditolak sama Yesus sebagai anaknya. Waktuku belum tiba. Tapi Maria tidak marah. Dia hanya memandang Yesus dan berdoa, Bapa, dengarkan doaku. Yesus pun sebagai anak Allah, dia juga berdoa pasti. Begitu diizinkan, maka dia langsung berkata pada pelayan-pelayan itu, ada tempayan, ada isi air itu. Dan pasti dia berdoa, Bapa, bukan Bapa ubah air jadi anggur. Hanya kehendak-Mu yang terjadi. Tempat pernikahan ini kehabisan anggur. Biarlah Tuhan yang Allah yang berkehendak, Bapakku yang berkehendak. Masih jadi, air jadi anggur. Dan yang lebih kita dengar lagi, tamunya bilang apa? Cadoan, Tuhan bilang cadoan kasih no juru, kasarnya juru ketua yang punya urusan dalam acara itu dikasihkan pada tamunya. Tamunya bilang apa, saudara? Biasanya anggur yang enak itu lebih dulu dikeluarkan. Tapi ini anggur yang enak malah terakhir. Saya tahu apa artinya. Hidup kita ini tidak kekurangan sebetulnya. Itu intinya. Anggur itu adalah menandakan tentang perjuangan hidup kita. Kita ini diberkati, diberi kesehatan. Itu adalah anggur sukacita yang Tuhan berikan. Tapi bonus yang diberikan pada Tuhan adalah anggur yang penuh dengan kemuliaan, yang sejati. Cinta Allah yang sejati hidup di dalam hidup kita, mengalir seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Itu bonus, keselamatan, anugerah, pimpinan. Jadi kita ada dua yang Tuhan berikan pada kita. Satu adalah hidup kita sekarang ini. Walaupun kita melanggar, Tuhan masih menjaga. Itu adalah anggur yang biasa, yang kita nikmati dalam hidup kita sehari. Tapi kalau anggur yang dibilangkan sama tamunya bahwa anggur ini kok lebih enak, itu artinya adalah ketika kita mendalami lagi untuk mencintai Tuhan, untuk masuki kemasannya, maka perbuatan-perbuatan Allah itu mengalir dalam hidup kita. Amin. Jadi perbuatan Allah itu dahsyat, tidak bisa dipikir dengan logika. Beda dengan ketika kita mengenal Tuhan, cuma kenal seperti pada anak-anak yatim piatu, ingat enggak kesaksiannya? Semua mainan semua diambil semua. Semua boleh 10, boleh 11, boleh 20 sampai habis enggak apa-apa. Tapi itu terbatas gitu, saudara. Senangnya itu terbatas. Tapi satu anak yang bilang, aku mau kamu jadi papaku. Supaya apa? Satu tabung
pabrik itu milik dia. Dan dia punya hak atas hidup papanya. Papanya, kita minta apa-apa, papanya ngasih. Di luar dari mainan. Itu intinya kayak gitu. Hidup kita juga gitu. Tuhan itu memberikan kita keselamatan full. Tapi kalau kita mendekat pada Tuhan, perbuatan-perbuatan yang ajaib itu mengalir di dalam hidup kita. Dan saudara kan lebih enak itu juga. Itu. Jadi dua hal yang Tuhan berikan pada kita dengan cuma-cuma. Mari kita masukin, saudara. Karena apa? Karena ini waktunya kita memulihkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu adalah sungguh-sungguh Tuhan cinta kita. Mari kita akan lihat kata-kata yang terakhir di sini. Kasih karunia Tuhan mengagumkan. Benar saja. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Kalau tidak karena kasih karunia Tuhan, saya tidak bisa ada kesembuhan. Karena dokter memvonis saya sampai meninggal, saya tetap minum obat. Karena saya punya kelenjar getah bening di sini, dan di ketiak. Tapi begitu saya berserah, Tuhan berikan mujizat. Tidak ada, saudara. Dan dicek sama dokternya juga tidak ada. Dan tidak minum obat lagi. Itu kesaksian yang saya punyai. Jadi, kasih karunia Tuhan itu mengagumkan. Karena kasih Tuhan, maka saya menerima semua kenyataan itu. Kemudian kita diselamatkan oleh kasih karunia. Perkenanan Tuhan benar. Kalau bukan karena kehendak Tuhan, saya tidak bisa ada di tempat ini. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak ada kesembuhan. Saya mengalir berapa tahun. Dari saya masih kecil, saya sakit-sakitan. Sampai saya menikah, saya masih sakit-sakitan. Saya hanya menunggu, mengalir. Nah, hal-hal seperti itu kadang menyakitkan hati ketika kita menunggu. Kamu menikah dengan obat, katanya. Loh, itu orang luar, saudara. Kamu menikah gak tambah senang, tapi menikah dengan obat. Pengen, saudara, gak sakit hati. Tapi karena saya punya Tuhan, karunia kasih Tuhan mengalir, saya tetap teduh, tidak ada penyesalan. Saya pasrah. Di sini Tuhan katakan, yang kita diselamatkan oleh kasih karunia perkenanan Tuhan yang tidak layak kita terima. Kenapa kita tidak layak? Karena kita penuh dengan masalah, dosa, bertubi-tubi kita terus melanggar. Tapi Tuhan berkata, dan itu semua karena Tuhan adalah kasih. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin kita melewati hari-hari masa sukar kita. Dan Dia mengasihi kita tanpa syarat. Ingat, kalau kita pergi ke dukun, kamu mau apa, Pak? Ingat sudah kata-katanya. Oh, saya mau jadi cantik. Oh, tak kayak susuk kamu. Tapi di balik itu, belantung di dalam tubuhmu. Dan rohmu dicomot sama roh itu. Setan. Nah, Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Kemudian dikatakan terus-menerus dan sepenuhnya. Amin. Tuhan tidak kasih kita setengah-setengah, tapi full sampai meluber hidup kita. Sampai kita merasakan betapa indahnya ikut Tuhan. Oh, betapa indahnya. Apa? Terus? Itu. Nah, kalau kita ini saling menasihati, saling mengisi, kita jadi kuat, saudara. Perjalanan kita tidak capek. Karena Tuhan ada bersama kita. Amin. Jangan gosip dan jangan berontak anak-anak muda. Ingat, kamu dinasihati, bukan kamu ditakut-takuti. Umurmu pendek. Karena kamu minum narkoba. Hati-hati, masuk penjara kamu. Masuk, karena melanggar. Terus ya, kamu berani sama orang tua. Hati-hati loh. Ekormu itu ada varises. Oh, bukan varises, pankreasmu. Ada yang bernanah. Bernanah sungguh, saudara. Iblis itu yang tangkap. Tapi Tuhan kasih bocoran. Bukan Tuhan yang, oh karena aku dihakimi Tuhan. Bukan. Tuhan tidak pernah menghakimi. Karena pintu pertobatan masih terbuka. Amin. Jadi kalau nanti penghakiman, barulah kamu masuk kanan atau kiri. Kalau kamu domba yang baik dan kamu mengenal aku, tahu benar, masuklah kamu di kanan karena kamu adalah yang kukasih. Tapi yang kiri, aku tidak kenal kamu. Loh, aku nih Sabtu Senin Selasa Jumat Sabtu Minggu, aku pelayanan, aku bantu ini itu. Tidak kenal aku, tidak kenal kamu.
kewajiban. Jadi yang penting adalah proses cintamu kepada Tuhan itu bisa mengalir kuasa mujizatnya yang tak terbatas itu. Apakah kita tidak mau menerima? Mau kan saudara? Kalau mau, marilah kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita tanpa syarat. Dan Tuhan memberikan perbuatan-perbuatan yang mengagumkan asal kita mendengar nasihat yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Ikuti karena Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan saudara, yang kita satukan iman kita bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya.